Soal 5. Silahkan pause video untuk memahami soal. Analisis soal. Pertanyaan A sangat jelas, yaitu menunjukkan asumsi-asumsi yang diperlukan dalam ANOVA. Sedangkan pertanyaan C adalah melakukan pengujian hipotesis keseragaman rata-rata. Jadi, ini tentang penggunaan ANOVA. Permintaan itu didahului dengan penyusunan tabel ANOVA-nya. Pertanyaan B. Silahkan menyimak dengan cermat. Yang diminta adalah menyimpulkan adanya beda fluktuasi nilai. Fluktuasi nilai mestinya diukur dengan varians. Jadi, pertanyaan B adalah tentang pengujian beda dua varians. Kita jawab pertanyaannya. Jawaban 5. Disajikan dahulu data sampelnya. Jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah menunjukkan asumsi-asumsi pada ANOVA. Baik, asumsi yang pertama adalah bahwa sampel-sampel lintas perlakuannya adalah independen. Kedua, bahwa distribusi dari respons variabelnya adalah normal. Dan ketiga adalah bahwa berbagai varians dari respons variabelnya adalah seragam. Jawaban pertanyaan B. Pertanyaannya adalah apakah produktivitas di industri jasa keuangan lebih berfluktuasi daripada di industri elektrik. Ukuran fluktuasi adalah varians, jadi hal ini dapat diterjemahkan menjadi apakah varians 2 lebih besar daripada varians 1. Sehingga ini merupakan pengujian beda varians. Pengujiannya akan dilakukan secara searah atas dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Untuk menguji beda varians, dipahami dahulu prosedur pengujiannya. Dimulai dengan desain yang untuk searah atas jadinya adalah dengan HA yang demikian. Sehingga akan ada H0 yang demikian ini. Perhatikan yang ada di posisi pembilang dan penyebut rasio di HA tersebut. Dengan varians 2 sebagai pembilang, maka variabel dengan varians ini mestinya adalah yang lebih besar untuk menghasilkan rasio lebih dari 1. Dalam konteks soal ini, kebetulan yang dipersoalkan memang apakah variabel 2, yaitu industri jasa keuangan, lebih berfluktuasi dibandingkan industri 1 atau bidang elektrik. Jadi, kita akan menempatkan varians industri jasa keuangan sebagai varians 2. Diteruskan dengan kriteria penolakan yang demikian ini, dengan derajat bebas, pembilang dan penyebut masing-masing adalah demikian. Kemudian ada statistik uji yang demikian. Dan terakhir adalah kesimpulan. Ada beberapa besaran yang diperlukan, yaitu nilai kritis kriteria penolakan H0 yang memerlukan tingkat signifikansi, derajat bebas pembilang, dan derajat bebas penyebut. Kemudian diperlukan 2 buah nilai varian sampel untuk statistik ujinya. Mari kita sediakan data tersebut. Untuk industri jasa keuangan dengan N sebesar 5, maka derajat bebas pembilang adalah atau V1 adalah 4 dan dapat dicari nilai variansnya dengan fungsi Excel itu yang memberi nilai sebesar 58. Sedangkan untuk industri elektrik dengan N sebesar 7, maka derajat bebas penyebut adalah V2 adalah 6 dan dapat dicari nilai variansnya dengan fungsi Excel tersebut yang memberi nilai 38,14286. Dengan derajat bebas tersebut, maka nilai kritisnya adalah F
0,05, derajat bebas 1 sebesar 4, dan derajat bebas 2 sebesar 6 adalah sebesar 4,534. Silahkan praktikkan penggunaan perintah fungsi Excel tersebut. Kita pindah halaman. Ditampilkan hasil terdahulu. Begini jawaban pertanyaan perbedaan fluktuasi antar industri tersebut. Pertama, dituliskan desain yang sesuai untuk soal ini. Kemudian, dinyatakan kriteria penolakan H0. Dilanjutkan dengan statistik uji, sehingga diperoleh nilai untuk statistik uji tersebut adalah sebesar 1,521. Kedua nilai dituliskan di distribusi sampling berdistribusi F ini. Kesimpulannya adalah ternyata nilai statistik uji tidak di daerah penolakan, sehingga pengujian ini gagal menolak H0. Tidak ada cukup bukti bahwa fluktuasi di industri keuangan lebih tinggi daripada di industri elektrik. Kita lanjutkan. Pertanyaan C, menyusun tabel ANOVA dan melakukan pengujian keseragaman rata-rata pada tingkat signifikansi 0,01. Pertanyaan lanjutannya adalah hasil pengujian bila menggunakan alfa 0,05. Disajikan kembali datanya. Kali ini penyusunan tabel ANOVA-nya akan menggunakan bantuan Excel yang menampilkan hasil ini. Kriteria dalam prosedur tersebut adalah tolak H0 bahwa rata-ratanya seragam bila p-value lebih kecil daripada alfa. Tabel tersebut menunjukkan bahwa p-value-nya sebesar 0,03908. Maka dengan alfa sebesar 0,01, pengujian ini gagal menolak H0. Pertanyaan lanjutannya yaitu bagaimana hasil pengujian bila alfanya adalah 0,05. Pada situasi kedua ini, p-value menjadi lebih kecil daripada alfa, sehingga kesimpulannya adalah menolak H0. Kita lanjutkan. Akan ditunjukkan cara semi manual untuk penyusunan tabel ANOVA-nya, yaitu menggunakan fungsi-fungsi sederhana dari Excel seperti count, sum, average, dan sebagainya. Untuk itu, maka pertama ditunjukkan datanya yang sekarang disusun dalam bentuk kolom-kolom. Baik. Langkah pertama adalah dilakukannya penghitungan banyaknya data atau count pada Excel. Deretan data yang disorot dilakukan pada kolom data yang pertama, mulai dari yang awal sampai dengan yang terakhir. Deretan itu kebetulan terbanyak frekuensinya dibandingkan deretan kedua dan ketiga. Bila bukan yang terbanyak, sehingga akan ada kotak kosong setelah data terakhir, sorotlah juga kotak kosongnya. Kemudian ada baris average yang dilakukan dengan perintah berwarna kuning ini. Tentu saja perintah-perintah pada sebuah sel tertentu itu tadi perlu di-copy ke sel-sel di sebelah kanannya. Dilanjutkan dengan menghitung rata-rata dari rata-rata yang diperoleh dari perintah berwarna abu-abu ini. Yang disorot pada perintah ini adalah bidang yang berisi data, yaitu bidang untuk 3 kolom dan 7 baris data. Berdasarkan data berbagai rata-rata tersebut, kita dapat menghitung SSTR dan SSE. Untuk SSTR, hasil dari setiap kolom berasal dari masing-masing J pada formula merah muda.
J berganti-ganti mulai dari 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk SSE, nilai-nilainya pada setiap kolom merupakan penjumlahan di bawah tanda sigma yang di dalam atau sigma yang kedua pada formula berwarna biru tersebut. Untuk memenuhi formula tersebut, maka dilakukan penjumlahan ini. Masing-masing penjumlahan adalah dalam barisnya masing-masing. Kita dapat menghasilkan SST yang diperoleh dari menjumlahkan kedua SS tersebut. Deretan angka yang dimaksud perintah berwarna kuning tersebut adalah untuk dua nilai di atasnya. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, kita susun tabel ANOVA-nya. Pertama adalah sebagai ANOVA 1 faktor, maka akan ada hanya 3 buah sum of squares, yaitu berikut ini: sum of squares between group atau SS treatment, sum of squares within group atau SS error, dan sum of squares total. Selanjutnya diisikan derajat bebasnya masing-masing. Untuk SSTR, dB-nya adalah 3-1 sama dengan 2, dB untuk SS within adalah N-K yaitu 15, dan dB untuk SS total adalah N-1 sama dengan 17. Selanjutnya adalah mean of the sum of squares, yaitu hasil bagi SS dan dB-nya ini. Dari hasilnya kemudian dapat dihasilkan nilai statistik F uji yang merupakan rasio dari keduanya. Berdasarkan nilai statistik uji itu, dapat dihitung p-value yang menggunakan perintah ini. Dan terakhir adalah menghitung nilai kritis F yang dapat diperoleh dari perintah Excel yang demikian ini. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah pertanyaan tambahan, yaitu memeriksa mana di antara ketiga rata-rata tersebut yang berbeda. Tentu saja pertanyaan ini relevan karena tadi keputusannya adalah menolak H0 yang rata-ratanya adalah seragam. Jawaban pertanyaan tambahan. Pemeriksaan mana rata-rata yang berbeda tersebut akan dilakukan melalui confidence interval beda dua rata-rata. Ini adalah formula umum untuk confidence interval. Ingat, hasil dari confidence beda dua rata-rata dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kedua rata-rata yang diobservasi berbeda atau tidak berbeda. Caranya adalah bahwa bila rentang hasilnya melewati angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa selisih mereka bisa 0, yang berarti bahwa rata-rata mereka tidak berbeda. Formula yang akan diaplikasikan untuk keperluan ini adalah Fisher's Least Difference atau LSD yang dinyatakan demikian ini. Formula ini sesuai dengan formula confidence interval beda rata-rata dengan varians populasi yang tidak diketahui namun diasumsikan sama. Jadi ini sesuai dengan asumsi pada ANOVA, yaitu bahwa varians mereka adalah sama. Perhatikan formulanya. Nilai T tabel lintas perbandingannya adalah sama, yaitu T alfa per 2 dengan derajat bebas N-K. Namun nilai di bawah tanda akar akan berbeda sesuai dengan besarnya sampel dari variabel-variabel yang diperbandingkan. Kita siapkan dahulu datanya. Ini adalah data rata-ratanya. Kemudian ini adalah data N-nya. Selanjutnya,
Ini adalah nilai MSI dan T-tabelnya. Untuk pasangan variabel pertama dan kedua, masukkan nilai-nilai mereka ke dalam formula LSD itu yang akan menghasilkan baris ini. Dapat diproses menjadi demikian, sehingga disimpulkan bahwa selisih variabel pertama dan kedua adalah dalam rentang minus 19 sampai dengan minus 2,7. Rentangnya tidak melewati 0, berarti hipotesis bahwa rata-rata mereka sama adalah ditolak. Jadi ada beda rata-rata antara variabel pertama dan kedua. Untuk pasangan variabel pertama dan ketiga, masukkan nilai mereka ke dalam formula LSD. Ini akan menghasilkan baris ini. Dapat diproses menjadi demikian, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari selisih rata-rata variabel pertama dan ketiga adalah dalam rentang minus 11,59604 sampai dengan plus 3,8176. Rentangnya melewati 0, berarti hipotesis bahwa rata-rata mereka sama adalah tidak ditolak. Jadi tidak ada beda rata-rata antara variabel pertama dan ketiga. Untuk pasangan variabel 2 dan 3, masukkan nilai-nilai mereka ke dalam formula LSD ini akan menghasilkan baris ini. Dapat diproses menjadi demikian, sehingga disimpulkan bahwa selisih rata-rata variabel kedua dan ketiga adalah dalam rentang minus 1,423 sampai dengan plus 15,423. Rentangnya melewati 0, berarti hipotesis bahwa rata-rata mereka adalah sama adalah tidak ditolak. Jadi tidak ada beda rata-rata antara variabel kedua dan ketiga. Jadi dari telaah di atas, dari telaah atas pasangan-pasangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beda rata-rata antara variabel pertama dengan variabel kedua, yaitu antara rata-rata produktivitas industri peralatan elektronik dan rata-rata produktivitas industri jasa keuangan. Piranti lunak statistika ada yang dilengkapi dengan tampilan yang mirip dengan yang tersaji di kotak sebelah kiri ini. Dengan rentang selisih variabel pertama dan kedua adalah tersaji seperti ini. Untuk rentang selisih variabel pertama dan ketiga adalah tersaji demikian ini. Dan untuk rentang selisih variabel kedua dan ketiga adalah tersaji seperti ini. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya.